Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bersyukur bertemu kembali dalam renungan kita. Mari kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan dalam renungan kita. Biar kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Dan iman kita juga bertumbuh di dalam Tuhan. Namun sebelum kita masuk dalam renungan, kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, satu-satunya yang kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Injil Markus pasal 8 ayat 14 sampai ayat 26 tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Demikian firman Tuhan. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti, hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat, dan kamu mempunyai telinga? Tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Orang itu memandang ke depan lalu berkata, aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, jangan masuk ke kampung. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah waspada ragi
orang Farisi. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, tahukah apa fungsi ragi dalam kehidupan manusia? Dalam hal kuliner atau masakan. Ragi adalah zat yang dapat menyebabkan fermentasi yang sering dipakai untuk mengembangkan adonan roti, ataupun kalau orang membuat tapai. Tapai itu adalah fermentasi dari ubi. Ya, untuk ragi ini sangat berguna bagi seseorang untuk membuat adonan roti. Namun demikian, mengolah ragi juga butuh suatu kepekaan khusus, sidang jemaat Tuhan. Karena bila tidak segera diolah dengan waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, maka adonan bisa menjadi rusak. Lalu jika dalam teks di atas, sebenarnya Tuhan Yesus memperingatkan murid-muridnya dan menyebut istilah ragi orang Farisi dan ragi Herodes, kira-kira apakah sebenarnya maksud Yesus? Apakah sama dengan ragi yang untuk makanan itu? Mungkin pertanyaan itulah yang ada di benak para murid sebenarnya. Dan sampai-sampai mereka salah mengira bahwa yang dimaksud Yesus di situ adalah mengenai roti secara harafiah, yaitu roti yang mereka makan. Katanya, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Lagi-lagi para murid tidak memahami sebenarnya, tidak memahami secara mendalam yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Padahal para murid sudah berulang kali melihat secara langsung mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di hadapan mereka dan di hadapan orang banyak. Namun toh juga mereka masih belum memahami daripada apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus mengenai ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Sidang jemaat Tuhan, menyaksikan mujizat tidak menjamin seseorang mengalami atau memahami pesan daripada Tuhan melalui mujizat itu. Tidak menjamin seseorang mengalami pertumbuhan iman seperti murid-muridnya. Mereka sudah mengalami secara langsung, mereka sudah melihat secara langsung, tetapi mereka belum memahami sebenarnya hikmat atau pesan di balik semua itu. Makanya Tuhan katakan, sudah digilikah kamu? Sampai Tuhan Yesus katakan begitu. Yesus kemudian menegur dan kembali mengajar mereka karena mereka kurang memahami apa maksud perkataan Yesus itu. Kedua istilah tersebut merupakan peringatan yang disampaikan Tuhan Yesus kepada para murid untuk menegaskan agar berhati-hati, agar tidak menjadi seperti orang Farisi dan Herodes yang mengerti Taurat tetapi tidak menjalankannya, bahkan menggunakannya untuk kepentingan mereka sendiri. Artinya di sana mereka sebenarnya orang-orang pintar ini, orang Farisi dan Herodes. Tetapi mereka hanya, kepintaran mereka hanya untuk mereka sendiri saja, untuk keuntungan mereka sendiri saja, dan tidak menjalankan perintah itu secara apa yang Tuhan inginkan dari mereka, ya, yang sebenarnya. Tetapi mereka memplesetkan pengajaran itu untuk mengambil untung kepada mereka. Mereka, orang Farisi, adalah golongan orang-orang munafik yang sungguh mendukakan hati Tuhan. Sayangnya, sidang jemaat Tuhan, pengaruh mereka sungguh menyebar dengan cepat, selayaknya ragi yang begitu cepat mengembangkan adonan. Inilah yang sebenarnya yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Pengajaran daripada orang Farisi ini dan Herodes seperti ragi yang cepat sekali mengembangkan adonan. Ya, makanya dikatakan Tuhan Yesus tadi, waspadalah,
terhadap ragi orang Farisi dan Herodes. Sidang jemaat Tuhan, di sini kita mengerti dan memahami apa yang Tuhan maksudkan. Memang ternyata butuh sebuah kejelian sebenarnya. Yang kejelian hati kita, ketulusan hati kita, dan kita harus memiliki hikmat dari roh yang daripada Tuhan, agar kita memahami apa maksud daripada Tuhan itu. Sayangnya banyak orang beriman yang hanya memahami iman mereka secara dangkal dan parsial, yang artinya di sana memahami iman mereka dari kacamata mereka sendiri. Belajar tentang iman Kristen bisa nanti-nanti, maka tidak perlu lagi mendalami firman-Nya dengan sungguh-sungguh. Itu adalah yang mereka pahami hanya sekilas. Oleh karena itu, sidang jemaat Tuhan, mari kita berhati-hati dalam kehidupan kita. Jangan sampai memahami iman kita tidak pernah berkembang karena keengganan kita untuk dengan sungguh-sungguh merenungkan pengajarannya. Oleh karena itu, kita harus waspada terhadap pengajaran-pengajaran saat ini yang tidak membangun iman kita, seperti ragi orang Farisi. Saya kena percaya sidang jemaat Tuhan, kita akan tetap waspada, dan apa yang dipesankan Tuhan Yesus kepada kita, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Herodes, dan kita pun waspada terhadap ragi dunia ini yang bisa mempengaruhi kehidupan kita. Amin. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini, agar kami tetap waspada terhadap ragi dunia ini dan juga pengajaran-pengajaran yang ada di dalamnya. Ajar kami Tuhan, biar hati kami dikuasai oleh Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Satu-satunya yang